Malam itu, Laut Selatan mengamuk tanpa sebab. Ombak setinggi gunung menghantam karang, angin berbau melati menusuk dada, dan ribuan orang bersujud membawa sesajen, memanggil nama Nyi Roro Kidul sebagai Dewi. Tapi di antara kerumunan itu, berdiri satu sosok berpakaian lusuh, tertawa pelan, dan berkata kalimat yang membuat para dukun pucat. Dia bukan Dewi, dia makhluk Allah, dan sedang menunggu seseorang berani menemuinya tanpa menyembah. Sosok itu adalah Syekh Jangkung Mbah Saridin, wali nyentrik yang berani melangkah ke wilayah paling angker Nusantara. Bukan untuk minta kekayaan, bukan untuk kesaktian, melainkan untuk meluruskan kesalahan manusia yang telah memuja makhluk selama ratusan tahun. Benarkah Ratu Pantai Selatan hanyalah jin penjaga? Apa yang sebenarnya terjadi saat seorang wali bertemu penguasa laut tanpa sujud dan tanpa takut? Tonton sampai akhir, sebarkan kisah ini ke keluarga dan sahabat jika bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga iman kita dijaga Allah dari segala tipu daya makhluk halus. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa tua di tanah Jawa, hiduplah seorang lelaki yang penampilannya sama sekali tidak mencerminkan gambaran wali atau ulama besar. Pakaiannya lusuh, sarungnya sering tampak kumal, dan tutur katanya kerap terdengar sembrono. Ia berjalan tanpa alas kaki, tertawa di waktu yang dianggap tidak pantas, dan tidak jarang menyela percakapan para kiai dengan guyonan yang terdengar kasar. Lelaki itu dikenal dengan banyak nama, tetapi orang-orang lebih sering menyebutnya sebagai Syekh Jangkung Mbah Saridin. Di mata kebanyakan orang, ia hanyalah sosok aneh yang tidak tahu adat. Di mata sebagian lainnya, ia bahkan dianggap berbahaya karena berani menyinggung hal-hal yang dianggap sakral. Namun di balik penampilannya yang nyentrik, Mbah Saridin memiliki kebiasaan yang jarang diperhatikan orang. Ia lebih sering duduk diam di sudut masjid setelah subuh, memejamkan mata dalam waktu lama, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Ia juga gemar berjalan menyusuri sawah dan hutan, berbincang dengan petani kecil, penggembala, dan orang-orang yang tak pernah disentuh oleh mimbar-mimbar besar. Dari merekalah ia mendengar keluhan tentang hidup yang makin berat, tentang rasa takut yang diwariskan turun-temurun, dan tentang keyakinan bahwa nasib manusia ditentukan oleh kekuatan selain Tuhan. Nama Mbah Saridin mulai sering disebut dengan nada sinis ketika ia berani berbicara di depan para tokoh agama dan dukun sakti dalam sebuah pertemuan desa. Saat pembicaraan mengarah pada ritual sesajen, pesugihan, dan kekuatan gaib yang konon menjaga tanah Jawa, ia tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan hening. Dengan santai ia berkata bahwa banyak manusia terlalu sibuk menyembah makhluk, sampai lupa siapa pencipta makhluk itu sendiri. Kalimatnya sederhana, namun menusuk. Beberapa orang tersinggung, sebagian lagi merasa terancam. Sejak hari itu, bisik-bisik mulai menyebar. Ada yang menyebut Mbah Saridin tidak sopan, ada yang menuduhnya merusak tatanan adat. Bahkan ada pula yang mengatakan ia gila. Para dukun merasa wibawanya terganggu. Mereka terbiasa dihormati, ditakuti, dan dimintai solusi atas segala persoalan hidup. Kehadiran seorang lelaki lusuh yang berani menertawakan klaim kesaktian mereka jelas dianggap ancaman. Namun anehnya, setiap kali ada yang mencoba mempermalukannya, Mbah Saridin justru semakin tenang. Ia tidak membela diri, tidak pula marah. Ia hanya tersenyum, seolah memahami sesuatu yang belum dipahami orang lain. Di tengah gelombang cemoohan itu, Mbah Saridin justru melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertentangan manusia. Ia menyadari bahwa ketakutan telah menjadi agama baru. Banyak orang Jawa hidup dalam rasa was-was, takut melanggar pantangan, takut tidak memberi sesajen, takut didatangi bala jika tidak menuruti kehendak makhluk halus. Ketakutan itu diwariskan dari generasi ke generasi, dibungkus cerita mistis, lalu diterima sebagai kebenaran mutlak. Bagi Mbah Saridin, inilah masalah sesungguhnya, bukan makhluk gaibnya, melainkan hati manusia yang kehilangan sandaran tauhid. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan langit berwarna tembaga, Mbah Saridin berdiri di tepi desa menghadap arah selatan. Angin bertiup membawa aroma asin yang samar, meski laut masih jauh dari pandangan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu bergumam lirih dalam dzikir. Bagi orang lain, arah selatan adalah wilayah angker, tempat bersemayam kekuatan besar yang harus dihormati dengan persembahan. Bagi Mbah Saridin, arah itu hanyalah bagian dari ciptaan Allah, sama seperti gunung, hutan, dan langit. Kegelisahan batinnya semakin kuat
ketika mendengar kabar bahwa semakin banyak orang rela menjual sawah, ternak, bahkan harga diri demi ritual-ritual yang menjanjikan kekayaan instan. Ia melihat bagaimana manusia rela merendahkan dirinya sendiri di hadapan makhluk, sementara mereka enggan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam diamnya, Basaridin tahu bahwa suatu saat ia harus berhadapan langsung dengan sumber kesalahpahaman itu. Bukan untuk berperang, bukan untuk pamer karomah, tetapi untuk meluruskan niat. Malam mulai turun, desa diselimuti cahaya lampu minyak yang temaram. Dari kejauhan terdengar suara gamelan latihan, bercampur dengan doa-doa lirih dari rumi-rama penduduk. Basaridin melangkah pulang dengan tenang, meski ia sadar ejekan dan fitnah akan terus mengikutinya. Ia tidak mencari pengakuan, tidak pula mengejar murid. Ia hanya menjalani peran yang ia yakini sebagai amanah. Menjadi pengingat di saat banyak orang memilih lupa, di sanalah benih kisah besar itu mulai tumbuh. Dari seorang wali yang ditertawakan, menuju pertemuan yang akan mengguncang keyakinan manusia dan makhluk gaib sekaligus. Pagi itu, kabar tentang sebuah ritual besar di pesisir selatan Jawa menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang desa menyebutkan bahwa malam Jumat Kliwon akan diadakan persembahan akbar untuk penguasa laut. Puluhan keranjang berisi bunga, kain hijau, kepala kambing, dan aneka sesaji telah disiapkan. Bagi sebagian masyarakat, acara semacam ini dianggap keharusan, bukan pilihan. Mereka percaya Laut Selatan bukan sekadar bentang alam, melainkan wilayah kekuasaan makhluk agung yang menentukan keselamatan dan malapetaka. Jika dihormati, laut akan tenang. Jika dilupakan, bencana akan datang. Basaridin mendengar kabar itu dengan perasaan berat. Ia tahu betul bagaimana ritual semacam ini diwariskan selama ratusan tahun, hingga menjadi tradisi yang nyaris tak tersentuh pertanyaan. Banyak orang melakukannya bukan karena yakin sepenuh hati, melainkan karena takut. Takut sakit, takut bangkrut, takut panen gagal, atau takut hidupnya terus sial. Ketakutan itu lalu dipelihara oleh cerita-cerita mistis yang dibesar-besarkan. Dalam benak Basaridin, inilah bentuk penyembahan yang paling halus. Ketika manusia merasa tidak sedang menyembah, padahal hatinya sudah bergantung. Menjelang sore, rombongan warga mulai bergerak menuju pantai. Mereka berjalan membawa sesaji dengan wajah tegang dan khidmat. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Semua dilakukan seperti menjalankan kewajiban berat. Di antara rombongan itu, Basaridin turut melangkah, tanpa membawa apa-apa selain sarung lusuh dan tongkat kayu. Beberapa orang melirik sinis melihat kehadirannya. Mereka mengira Basaridin hendak mengacaukan acara, atau sekadar ingin mencari perhatian. Namun ia tetap berjalan tenang, seolah menyatu dengan angin yang berembus dari arah laut. Pantai selatan menyambut mereka dengan suasana yang tidak biasa. Langit tampak lebih gelap, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ombak bergulung besar, menghantam karang dengan suara menggelegar. Bau asin laut bercampur aroma bunga yang mulai ditebar. Di titik inilah, orang-orang berhenti, menata sesaji, lalu duduk bersila menghadap samudera luas. Seorang pemimpin ritual mulai melantunkan doa-doa campur aduk antara mantra Jawa kuno dan potongan ayat yang dihafalnya setengah-setengah. Bagi Basaridin, pemandangan ini terasa menyayat. Di tengah ritual yang semakin khusyuk, nama Nyi Roro Kidul disebut berulang kali dengan penuh hormat dan ketakutan. Ia dipanggil sebagai penguasa, sebagai pemberi rezeki, bahkan sebagai penentu hidup mati. Basaridin menunduk, bukan karena takut, melainkan karena sedih. Ia melihat bagaimana manusia dengan mudah memindahkan rasa takut yang seharusnya hanya kepada Allah, kepada makhluk yang semasima diciptakan. Dalam hatinya, ia beristighfar pelan. Ketika sesaji mulai dihanyutkan ke laut, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ombak naik semakin tinggi, seakan menyambut persembahan itu. Beberapa orang bersorak kecil, menganggapnya pertanda bahwa ritual diterima. Namun, bagi Basaridin, reaksi alam itu justru menandakan kegelisahan. Ia merasakan getaran yang aneh, seolah laut sedang menahan sesuatu. Dengan langkah pelan, ia maju sedikit ke depan, mendekati garis air, lalu berdiri diam. Tidak ada doa panjang, tidak ada mantra. Ia hanya melafalkan dzikir dalam hati. Tindakan Basaridin menarik perhatian. Seorang dukun tua menegurnya dengan suara keras, menyuruhnya mundur karena dianggap mengganggu keseimbangan. Namun, Basaridin tidak menjawab. Ia tetap berdiri menghadap laut, memandang ombak tanpa rasa gentar. Dalam sikap diam itu, ia seolah sedang berbicara
bukan kepada laut, melainkan kepada yang menguasai laut. Beberapa orang mulai gelisah. Mereka khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi jika aturan adat dilanggar. Tak lama kemudian, suasana menjadi semakin sunyi. Gamelan yang tadi dibunyikan berhenti. Angin mereda mendadak di sekitar tempat Mbah Saridin berdiri. Sementara di bagian lain, pantai ombak masih mengamuk. Kontras itu membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Sebagian mulai berbisik. Sebagian lagi mundur ketakutan. Bagi mereka, kejadian ini terasa janggal. Bagi Mbah Saridin, ini adalah isyarat bahwa alam pun tunduk pada hukum yang lebih tinggi. Dalam batinnya, Mbah Saridin menangkap satu kesimpulan penting. Masalah utama bukanlah keberadaan makhluk gaib penjaga laut, melainkan cara manusia memperlakukannya. Ketika manusia memuja, makhluk itu terikat. Ketika manusia takut berlebihan, keseimbangan terganggu. Laut Selatan bukan murka karena kurang sesaji, melainkan karena manusia kehilangan arah. Kesadaran itu semakin menguatkan tekad Mbah Saridin bahwa suatu hari ia harus berhadapan langsung dengan sosok yang dijadikan pusat pemujaan ini. Ritual akhirnya selesai dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa lega, ada yang justru semakin resah. Mbah Saridin berjalan meninggalkan pantai tanpa pamit, tanpa komentar. Langkahnya ringan, namun pikirannya penuh. Ia tahu apa yang baru saja ia saksikan bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Laut Selatan telah menunjukkan wajahnya, dan di balik ombak yang ganas, tersembunyi sebuah kebenaran yang selama ini tertutup oleh rasa takut manusia. Kabar tentang sikap Mbah Saridin di pantai selatan menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Ceritanya berkembang liar. Ada yang mengatakan ia menantang penguasa laut. Ada pula yang menuduhnya sengaja mengundang murka alam. Para dukun dan orang-orang yang selama ini hidup dari ritual sesajen merasa terusik. Wibawa mereka seolah digerogoti oleh seorang lelaki lusuh yang tidak membawa jimat, tidak memamerkan kesaktian, namun berani berdiri tenang di hadapan samudra yang ditakuti banyak orang. Bagi mereka, ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan ancaman nyata terhadap kekuasaan batin yang telah lama mereka nikmati. Beberapa hari setelah ritual itu, para tokoh adat dan dukun sakti mengadakan pertemuan tertutup di sebuah pendopo tua. Asap kemenyan mengepul. Keris dan benda pusaka diletakkan di tengah ruangan sebagai simbol kekuatan. Mereka membicarakan satu nama dengan nada gusar. Syekh Jangkung, Mbah Saridin. Ada yang mengusulkan agar ia diperingatkan. Ada pula yang ingin mengujinya dengan cara gaib. Mereka sepakat bahwa sikap Saridin tidak boleh dibiarkan, karena bisa merusak tatanan kepercayaan yang selama ini mereka jaga. Tanpa diundang, Mbah Saridin justru datang sendiri ke pendopo itu pada sore hari. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Ia melangkah masuk dengan santai, menyapa dengan senyum tipis, lalu duduk bersila di pinggir ruangan tanpa diminta. Beberapa dukun saling pandang, merasa kedatangan itu bukan kebetulan. Udara di pendopo terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut masuk bersama langkah Mbah Saridin. Seorang dukun senior membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Ia menuduh Mbah Saridin telah merusak adat dan menantang kekuatan besar yang menjaga tanah Jawa. Menurutnya, apa yang dilakukan Saridin di pantai selatan bisa mendatangkan bencana bagi banyak orang. Mbah Saridin mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, matanya setengah terpejam, seakan ia sedang menimbang kata-kata itu dengan sabar. Ketika diberi kesempatan bicara, Mbah Saridin tidak langsung menjawab tuduhan. Ia justru bertanya pelan. "Kalian takut kepada siapa?" Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Beberapa orang tersinggung, merasa ditantang. Dukun senior menjawab bahwa mereka takut kepada penguasa Laut Selatan karena kekuatannya nyata dan telah terbukti selama ratusan tahun. Mendengar jawaban itu, Mbah Saridin mengangguk pelan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darah banyak orang berdesir. Ia berkata bahwa penguasa Laut Selatan bukanlah dewi, bukan pula penentu takdir manusia. Ia hanyalah makhluk Allah, sama seperti jin dan manusia lainnya, yang terikat hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapan itu meluncur sederhana, tanpa teriakan, tanpa ancaman. Namun dampaknya seperti petir di siang bolong. Beberapa dukun langsung berdiri, wajahnya pucat. Ada yang marah, ada yang gemetar, dan ada pula yang mendadak terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Mbah Saridin melanjutkan dengan suara tetap datar. Ia mengatakan bahwa kesalahan terbesar manusia adalah memindahkan rasa takut kepada makhluk. Ketika manusia menyembah atau memuja, mereka sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Ia tidak menghina adat,
tidak meremehkan budaya, tetapi menegaskan bahwa tauhid tidak bisa dicampur dengan rasa takut yang salah arah. Kata-katanya menusuk karena disampaikan tanpa emosi, seolah kebenaran itu berdiri sendiri tanpa perlu dibela. Suasana pendopo berubah mencekam. Asap kemenyan terasa lebih pekat, napas beberapa orang tersengal. Seorang dukun muda mencoba menguji Mbah Saridin dengan membacakan mantra dan mengarahkan niat buruk kepadanya. Namun tidak terjadi apa-apa. Mbah Saridin tetap duduk tenang, bahkan tersenyum tipis. Keheningan itu justru membuat para dukun semakin takut. Mereka terbiasa melihat reaksi, terbiasa melihat orang lain jatuh sakit atau ketakutan. Kali ini, tidak ada tanda apapun. Dalam hati mereka, muncul kegelisahan baru. Bagaimana jika lelaki ini benar? Bagaimana jika selama ini mereka justru mengikat diri dan makhluk gaib dengan kesalahan yang sama? Pikiran-pikiran itu membuat sebagian dari mereka berkeringat dingin. Ada yang menunduk, ada pula yang mengalihkan pandangan, tak sanggup menatap wajah Mbah Saridin. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Mbah Saridin bangkit, mengucapkan salam, lalu pergi meninggalkan pendopo. Tidak ada yang berani menahannya. Setelah ia pergi, suasana justru semakin kacau. Beberapa dukun saling menyalahkan, sebagian lain memilih diam. Ucapan Saridin terus terngiang di kepala mereka, menggerogoti keyakinan yang selama ini mereka anggap kokoh. Malam itu, Mbah Saridin duduk sendirian di rumah sederhananya. Ia tahu ucapannya akan membawa konsekuensi besar. Namun ia juga sadar, kebenaran tidak selalu diterima dengan tepuk tangan. Di kejauhan, angin dari arah selatan kembali bertiup membawa aroma laut yang samar. Mbah Saridin memejamkan mata, merasakan bahwa langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Apa yang ia ucapkan hari itu telah membuka pintu menuju pertemuan yang tak terelakkan. Sebuah pertemuan antara wali dan penguasa laut yang selama ini disalahpahami manusia. Malam itu datang dengan sunyi yang berbeda. Angin tidak bergerak, dedaunan berhenti berbisik, dan suara binatang malam seolah menghilang. Di rumah sederhananya, Mbah Saridin duduk bersila menghadap kiblat. Lampu minyak kecil menyala, redup di sampingnya. Sejak pertemuan di pendopo para dukun, batinnya terasa lebih jernih, namun juga lebih waspada. Ia tahu, ucapannya telah menimbulkan getaran yang menjalar ke alam lain. Bukan getaran amarah, melainkan getaran pengakuan bahwa kebenaran telah disebutkan di tempat yang selama ini dipenuhi ketakutan. Dalam keheningan itu, Mbah Saridin melantunkan dizikir dengan suara nyaris tak terdengar. Napasnya teratur, punggungnya tegak, dan hatinya terjaga. Ia tidak meminta apa-apa, tidak memohon perlindungan khusus, karena keyakinannya sederhana. Siapa yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak perlu takut pada makhluk. Ketika dizikir mencapai titik paling hening, suhu udara di dalam ruangan perlahan berubah, bukan menjadi dingin atau panas, melainkan terasa ringan, seolah ruang itu kehilangan bobotnya. Aroma melati menyelinap pelan, bukan menyengat, tetapi jelas. Mbah Saridin membuka mata setengah, tidak terkejut, tidak pula tergesa. Di sudut ruangan yang gelap, bayangan tampak memadat, lalu bergerak perlahan. Bukan sosok menakutkan, melainkan siluet yang tertata rapi, seperti utusan yang tahu tata krama. Tanpa suara langkah, tanpa salam lisan, kehadiran itu menyampaikan pesan langsung ke batin. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya sebuah undangan. Undangan itu bukan ajakan untuk dipuja, bukan pula perintah untuk tunduk. Pesan yang diterima Mbah Saridin singkat dan jelas. Sebuah pertemuan diminta di wilayah selatan pada waktu yang ditentukan oleh sunyi, bukan oleh jam. Nama yang menyertai undangan itu tidak diucapkan dengan gegap gempita, melainkan dengan nada yang tertahan, seolah sang pemilik nama pun sedang berhati-hati. Itulah nama Nyi Roro Kidul, yang selama ini dipuja manusia sebagai dewi, namun kini mengirim utusan tanpa mahkota dan tanpa tuntutan. Mbah Saridin mengangguk pelan. Ia tidak bertanya mengapa, tidak menawar waktu, dan tidak meminta pengawal. Ia memahami satu hal, undangan dari alam gaib bukanlah kehormatan, melainkan ujian. Ujian bagi niat dan keikhlasan. Setelah bayangan itu memudar dan aroma melati menghilang, suasana kembali seperti semula. Lampu minyak berkelip kecil, jangkrik kembali bersuara, dan malam berdenyut perlahan. Namun di dalam diri Mbah Saridin, sebuah keputusan telah mantap. Keesokan paginya, kabar aneh beredar di desa. Beberapa orang mengaku bermimpi tentang laut yang terbuka dan cahaya hijau yang bergerak di atas ombak. Ada pula yang mendengar suara gamelan dari arah selatan,
Padahal tidak ada hajatan. Mbah Saridin tidak menanggapi kabar-kabar itu. Ia hanya menyiapkan diri dengan cara paling sederhana. Membersihkan hati. Ia mandi, berwudu, dan memeriksa niatnya sekali lagi. Tidak ada bekal khusus. Tidak ada pusaka yang dibawa. Hanya keyakinan yang ia genggam. Seorang murid yang setia dengan raut cemas memberanikan diri bertanya kemana Mbah Saridin akan pergi. Jawabannya singkat. Ke selatan. Murid itu ingin ikut. Namun, Mbah Saridin menolak dengan lembut. Perjalanan ini, katanya, harus ditempuh sendiri. Bukan karena berbahaya, melainkan karena setiap orang memiliki ujian masing-masing. Ujian ini tidak bisa diwakilkan. Langkah Mbah Saridin menyusuri jalan tanah yang mengarah ke hutan terasa ringan. Sepanjang perjalanan, tanda-tanda alam bermunculan. Angin berhembus sebentar, lalu berhenti. Burung terbang rendah, lalu menghilang. Dan dedaunan berkilau, seperti disinari cahaya yang tidak terlihat. Semua itu tidak membuatnya takjub. Ia tahu, keajaiban bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diwaspadai agar tidak menumbuhkan rasa besar diri. Menjelang senja, saat cahaya matahari memanjang dan bayangan pohon menutup jalan setapak, Mbah Saridin berhenti sejenak. Ia memandang ke arah selatan, merasakan tarikan yang halus namun tegas. Undangan itu bukan lagi suara, melainkan arah. Ia melanjutkan langkah dengan tenang, seolah mengikuti alur sungai yang sudah ia kenal sejak lama. Di saat yang sama, di pesisir selatan, ombak bergulung dengan irama yang tidak biasa. Tidak ganas, namun berwibawa. Para nelayan memilih menepi lebih awal, merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh alam. Tidak ada badai, tidak ada hujan, hanya perasaan bahwa batas antara yang terlihat dan tak terlihat sedang menipis. Mbah Saridin menyadari, undangan ini akan mempertemukannya dengan inti persoalan yang selama ini ia saksikan dari jauh. Bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang siapa yang disalahpahami. Dan di balik pertemuan yang diminta itu, ada kemungkinan besar bahwa bukan hanya manusia yang akan diuji, tetapi juga makhluk yang selama ini diletakkan terlalu tinggi oleh rasa takut manusia. Langkah Mbah Saridin semakin menjauh dari pemukiman terakhir. Jalan setapak berubah menjadi lintasan tanah merah yang diapit hutan rapat. Cahaya senja meredup cepat, seolah matahari ditarik turun lebih awal. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Disinilah kebanyakan orang memilih berhenti, karena wilayah ini dikenal sebagai jalur yang tidak ramah. Namun, Mbah Saridin melangkah tanpa ragu. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama tenang, seakan menyelaraskan langkahnya dengan denyut alam. Tak lama setelah memasuki hutan, suasana berubah perlahan. Suara jangkrik menghilang, digantikan kesunyian yang tebal. Angin bertiup pelan, lalu berhenti mendadak. Dari kejauhan, terdengar bunyi seperti gamelan dipukul perlahan, namun ketika diperhatikan, suara itu lenyap tanpa arah. Bagi orang awam, pertanda seperti ini cukup untuk membuat kaki gemetar. Bagi Mbah Saridin, semua itu hanyalah tanda bahwa ia telah memasuki wilayah yang dijaga, bukan oleh manusia, melainkan oleh makhluk yang tak kasat mata. Beberapa langkah ke depan, bayangan-bayangan tampak bergerak di antara pepohonan. Tidak jelas wujudnya, hanya terasa kehadirannya. Mbah Saridin berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu mengucap salam dengan suara lirih. Salam itu bukan bentuk penghormatan berlebihan, melainkan adab sesama makhluk ciptaan. Hutan seolah merespons. Daun-daun bergesek pelan, dan bayangan-bayangan itu menjauh, memberi ruang. Tidak ada dialog, tidak ada tantangan, hanya kesepahaman tanpa kata. Di titik lain, jalan bercabang dua, salah satu cabang terlihat lebih terang, lebih mudah dilalui. Cabang lainnya sempit, gelap, dan menurun tajam. Naluri manusia biasa akan memilih jalan terang. Namun, Mbah Saridin justru melangkah ke jalur yang sempit. Ia tahu, kemudahan seringkali adalah ujian pertama. Begitu ia melangkah, udara kembali berubah. Aroma melati muncul samar, lalu menghilang, berganti bau asin yang mengingatkan pada laut, meski jaraknya masih jauh. Di balik semak-semak, terdengar suara tawa lirih, seolah mengejek. Beberapa makhluk halus mencoba menampakkan diri dengan rupa menakutkan, berharap Mbah Saridin gentar. Ia tidak menoleh. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan dizikir. Setiap kali dizikir itu mengalun, wujud-wujud itu memudar, seakan tak sanggup bertahan. Bukan karena kekuatan suara, melainkan karena keyakinan di baliknya. Di hadapan hati yang lurus, ilusi kehilangan daya. Semakin dekat ke wilayah selatan,
jalan menurun curam. Pepohonan berganti menjadi semak berduri dan bebatuan karang. Disinilah penjagaan terasa lebih rapat. Mbah Saridin merasakan kehadiran banyak makhluk yang mengamati, bukan dengan niat menyerang, melainkan menguji. Mereka ingin tahu apakah manusia yang datang ini membawa rasa takut, ambisi, atau kesombongan. Jawaban itu terlihat dari langkahnya yang tetap stabil, dari napasnya yang tidak tergesa, dan dari hatinya yang tidak meminta apa-apa. Pada satu titik, langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Mbah Saridin berhenti, menancapkan tongkat, lalu menutup mata. Ia menyadari ini bukan rintangan fisik, melainkan batas batin. Jika ia melangkah dengan niat ingin diakui, tanah akan menolaknya. Jika ia melangkah dengan niat lurus, jalan akan terbuka. Setelah sejenak, ia melangkah lagi. Berat itu menghilang, tanah kembali bersahabat. Menjelang malam, suara ombak mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin jelas, mengiringi langkahnya seperti irama napas raksasa. Angin laut menyapu wajahnya, membawa bau garam yang kuat. Di kejauhan, cahaya hijau tampak berpendar sesaat di atas garis horizon, lalu menghilang. Bagi kebanyakan orang, cahaya itu adalah tanda mistis yang mengundang rasa takut. Bagi Mbah Saridin, itu hanyalah penanda bahwa tujuan semakin dekat. Di sisi Halan, ia melihat bikas-bikas sesajen lama yang tertinggal. Bunga layu, kain hijau yang robek, dan sisa makanan yang membusuk. Pemandangan itu membuatnya menghela napas panjang. Ia tidak marah, tidak pula mencela. Ia hanya merasa prihatin, melihat bagaimana niat baik manusia sering tersesat karena salah arah. Alam menerima semuanya tanpa protes. Namun dampaknya kembali kepada manusia sendiri. Ketika akhirnya hutan terbuka dan laut selatan terbentang luas di hadapannya, malam telah turun sepenuhnya. Ombak bergulung tinggi, memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Mbah Saridin berdiri di atas karang, membiarkan angin menerpa tubuhnya. Di titik inilah, ia merasakan penjagaan paling kuat. Bukan penjagaan yang mengancam, melainkan penjagaan yang menunggu. Seolah seluruh perjalanan tadi adalah seleksi, memastikan bahwa yang datang bukan penyembah, bukan penantang, melainkan seorang hamba. Dalam keheningan yang diselingi debur ombak, Mbah Saridin menyadari satu hal penting. Jalan ke selatan bukan sekadar perjalanan ruang, melainkan perjalanan niat. Banyak orang gagal bukan karena kurang sesaji, melainkan karena membawa hati yang salah. Dan di hadapannya kini terbentang pintu yang tidak terlihat, menuju pertemuan yang akan menguji bukan hanya dirinya, tetapi juga penguasa wilayah laut yang selama ini dipuja manusia. Malam di karang sunyi tidak pernah benar-benar gelap. Bulan tertutup awan tipis, memantulkan cahaya pucat di permukaan ombak yang bergulung tanpa henti. Batu-batu karang menjulang tajam seperti gigi raksasa, basah oleh air asin dan lumut licin. Di tempat inilah Mbah Saridin berhenti melangkah. Ia berdiri diam, merasakan denyut aneh di udara, seolah alam sedang menahan napas. Laut di hadapannya bukan sekadar bentangan air, melainkan sebuah batas, pemisah antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Angin bertiup memutar, tidak kencang, namun konsisten, membentuk pusaran kecil di sekitar karang tempat ia berdiri. Suara ombak terdengar lebih teratur, seakan mengikuti irama tertentu. Mbah Saridin menancapkan tongkatnya ke celah batu, lalu duduk bersila. Ia tahu, melangkah lebih jauh tanpa izin batin hanya akan membuatnya terlempar kembali. Gerbang yang hendak ia masuki tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata bagi rasa. Gerbang itu hanya terbuka bagi mereka yang datang tanpa niat menguasai. Perlahan, suasana di sekitarnya berubah. Bau laut yang tajam bercampur dengan aroma melati yang semakin jelas. Udara terasa lebih dingin, bukan dingin yang menggigilkan, melainkan dingin yang menenangkan. Dari balik debur ombak, terdengar suara seperti napas panjang, dalam, dan berat. Bukan suara ancaman, melainkan suara keberadaan. Mbah Saridin memejamkan mata, melafalkan dizikir dengan ritme yang tenang, menyesuaikan diri dengan irama alam di sekitarnya. Di saat itulah, pandangannya seperti ditarik ke dalam. Bukan pingsan, bukan tidur, melainkan kesadaran yang bergeser. Karang yang tadi terasa keras kini seolah melunak, dan suara ombak meredam menjadi dengung rendah. Di hadapannya ruang tampak mengembang, membentuk lorong samar dari cahaya kehijauan. Lorong itu tidak menyilaukan, tetapi cukup jelas untuk dikenali sebagai jalan. Inilah gerbang yang selama ini hanya menjadi cerita bisik-bisik nelayan dan dukun, kini terbuka tanpa gemuruh. Mbah Saridin tidak langsung melangkah. Ia menundukkan kepala,
bukan kepada lorong itu, melainkan kepada Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Setelah itu barulah ia berdiri, mengambil tongkatnya, dan melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda, tidak licin, tidak pula keras. Seolah ia berjalan di atas permukaan air yang memadat. Setiap langkah diikuti perubahan kecil di sekitarnya. Ombak yang tadinya memukul karang, kini menjauh, memberi ruang. Bayangan-bayangan tampak berbaris di sisi lorong. Mereka tidak menyerang, tidak pula menghalangi. Wujudnya samar, seperti siluet prajurit tanpa senjata. Tatapan mereka terasa tajam, menilai, bukan membenci. Mbah Saridin mengucap salam dengan lirih, dan sebagian bayangan itu menunduk, sebagian lain memudar. Gerbang ini bukan dijaga oleh kekerasan, melainkan oleh kepatuhan pada aturan yang lebih tinggi. Semakin jauh ia melangkah, dunia yang dikenalnya terasa menjauh. Suara ombak berubah menjadi gema lembut, seperti gamelan yang dimainkan sangat pelan. Cahaya hijau di lorong berdenyut perlahan, mengikuti langkahnya. Tidak ada rasa takut. Namun, ada kesadaran penuh bahwa setiap niat sekecil apapun akan terlihat jelas di tempat ini. Mbah Saridin menjaga hatinya tetap kosong dari keinginan selain menjalankan amanah. Di tengah lorong, langkahnya kembali tertahan. Kali ini bukan oleh rasa berat, melainkan oleh kilesan-kilesan bayangan. Ia melihat potongan-potongan kejadian. Manusia bersujud di pantai, sesajen dihanyutkan. Doa-doa yang bercampur ketakutan. Semua itu melintas cepat, seperti cermin yang memantulkan kesalahan berulang. Mbah Saridin memahami, ini adalah pengingat, bukan godaan. Gerbang ini menuntut kejujuran penuh, termasuk pengakuan atas kesalahan manusia yang akan ia sampaikan nanti. Ia melanjutkan langkah, dan lorong itu perlahan melebar. Cahaya hijau memudar, digantikan kilau kebiruan seperti pantulan air tenang. Suhu udara stabil, tidak dingin, tidak hangat. Di titik ini, Mbah Saridin merasakan kehadiran yang lebih kuat, lebih terpusat. Bukan ancaman, melainkan perhatian. Seolah ada sosok besar yang kini menyadari kedatangannya sepenuhnya. Ketika lorong berakhir, Mbah Saridin berhenti di ambang ruang baru. Di hadapannya hamparan luas terbuka. Bukan laut, bukan daratan, melainkan peralihan keduanya. Ia belum melangkah masuk sepenuhnya. Gerbang gaib di karang sunyi telah ia lewati. Namun apa yang menantinya di balik batas ini jauh lebih menentukan. Disinilah ia menyadari perjalanan fisik telah usai, dan perjalanan batin yang sesungguhnya baru akan dimulai. Langkah Mbah Saridin terasa ringan saat ia melangkah melewati ambang ruang yang terbuka di balik gerbang gaib. Dunia yang menyambutnya tidak menyerupai gambaran neraka atau kerajaan menyeramkan yang sering ditakuti manusia. Yang tampak justru sebuah hamparan luas berwarna hijau kebiruan. Tenang, seperti danau tanpa riak. Cahaya datang dari segala arah, bukan dari matahari atau bulan, melainkan dari air itu sendiri. Di kejauhan berdiri sebuah pendopo besar. Atapnya menjulang dengan tiang-tiang berkilau seperti batu giok yang dipoles halus. Mbah Saridin berhenti sejenak, menenangkan napas. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kesadarannya kini berada di wilayah yang tidak terikat hukum ruang manusia. Namun rasa takut tidak muncul. Yang ada justru ketenangan aneh. Seolah tempat ini mengenali niatnya sejak awal. Setiap langkah yang ia ambil di atas permukaan yang tampak seperti air padat itu tidak menimbulkan cipratan. Hanya gelombang cahaya lembut yang menyebar perlahan. Semakin dekat ke pendopo, detailnya semakin jelas. Lantainya tersusun dari batu hijau berkilau, dingin namun nyaman saat dipijak. Di sekelilingnya tidak ada dinding tertutup. Hanya tirai cahaya tipis yang bergerak mengikuti aliran energi. Pendopo itu terasa megah, tetapi tidak memamerkan kemewahan. Keindahannya justru memancarkan kesan tua dan letih, seolah telah berdiri terlalu lama tanpa perubahan. Di sepanjang jalan menuju pendopo, Mbah Saridin merasakan kehadiran banyak makhluk. Mereka tidak menampakkan diri secara penuh, hanya berupa kesadaran yang mengamati. Tidak ada rasa permusuhan, tetapi ada kewaspadaan. Mereka seperti abdi yang terbiasa melihat manusia datang dengan rasa takut atau keinginan besar. Kali ini, yang datang berbeda. Mbah Saridin tidak membawa permintaan, tidak pula membawa tantangan. Ia melangkah naik ke pendopo dan berhenti di tengah ruangan. Tidak ada kursi yang disediakan, tidak ada singgasana yang mendominasi. Ruang itu terbuka, seakan menunggu dialog, bukan penyembahan. Mbah Saridin berdiri dengan posisi tegak, tongkat kayunya bersandar di sisi tubuh. Ia tidak bersila,
tidak pula bersujud. Sikapnya sederhana, seperti seorang tamu yang datang dengan adab, namun tidak merendahkan diri berlebihan. Suasana hening sejenak, lalu udara di depan pendopo bergetar halus. Dari getaran itu, muncul sosok yang selama ini hanya hidup dalam cerita dan ketakutan manusia. Sosok itu tidak datang dengan kilatan petir atau suara menggelegar. Ia hadir perlahan, seolah menyatu dengan cahaya hijau di sekelilingnya. Inilah Nyi Roro Kidul, penguasa wilayah Laut Selatan yang namanya dipanggil manusia dengan rasa takut dan hormat berlebihan. Penampilannya jauh dari gambaran seram yang sering diceritakan. Wajahnya tenang, cantik dengan keindahan yang tidak agresif. Tatapannya dalam, menyimpan usia yang tidak bisa diukur dengan waktu manusia. Pakaian hijau yang dikenakannya bergerak lembut, mengikuti aliran energi, bukan angin. Wibawanya terasa kuat, namun juga menyimpan kelelahan yang lama dipendam. Tatapan keduanya bertemu. Tidak ada kata pembuka, tidak ada salam berlebihan. Keheningan itu sendiri sudah menjadi bahasa. Mbah Saridin menundukkan kepala sedikit, bukan sebagai bentuk penyembahan, melainkan adab sesama makhluk. Ia lalu mengangkat wajahnya kembali, menatap dengan tenang. Sikap ini membuat getaran di sekitar pendopo berubah. Beberapa energi yang tadinya tegang, perlahan melunak. Dalam batin Mbah Saridin, muncul kesadaran yang jernih. Tempat ini, meski indah dan megah, bukanlah puncak kekuasaan. Ia adalah wilayah amanah, sebuah ruang tugas yang harus dijaga. Keindahan pendopo ini tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari keseimbangan yang lama dipertahankan. Namun keseimbangan itu kini terganggu oleh kesalahan manusia yang memuja, bukan menghormati. Nyi Roro Kidul mengamati Mbah Saridin dengan saksama. Ia terbiasa melihat manusia datang dengan rasa takut, bersujud, dan berharap perlindungan. Kali ini berbeda. Tidak ada permintaan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang kokoh. Dalam diam itu, sang ratu menyadari bahwa tamu ini tidak bisa diperlakukan seperti yang lain. Ia bukan datang untuk mengambil, melainkan untuk menyampaikan. Pendopo hijau itu seakan ikut mendengarkan. Cahaya di tongtyongnya berdenyut perlahan, menyesuaikan dengan ritme dua kesadaran yang saling berhadapan. Mbah Saridin merasakan bahwa pertemuan ini bukan soal siapa lebih berkuasa, melainkan soal siapa yang berani jujur. Keheningan itu memanjang, namun tidak canggung. Justru di sanalah letak awal percakapan yang sesungguhnya. Di titik inilah, Mbah Saridin menyadari bahwa langkah-langkah sebelumnya hanyalah persiapan, gerbang gaib, jalan sunyi, dan penjagaan makhluk halus semuanya bermuara pada satu hal. Memastikan bahwa yang berdiri di pendopo hijau ini adalah seorang hamba, bukan penyembah, bukan penantang. Dan di hadapannya, kini berdiri makhluk yang selama ini disalahpahami manusia, menunggu kata pertama yang akan menentukan arah keseimbangan Nusantara. Keheningan di pendopo hijau terasa semakin dalam, seperti ruang yang menunggu sebuah keputusan. Mbah Saridin berdiri tanpa bergerak. Napasnya teratur, hatinya kosong dari niat selain menyampaikan kebenaran. Di hadapannya Nyi Roro Kidul memandang dengan tatapan yang sulit ditafsirkan. Wibawa ribuan tahun terpancar dari sikapnya. Namun di balik itu, tersimpan kelelahan panjang. Seolah ia telah lama menunggu momen ini, tanpa tahu harus memulainya dari mana. Tatapan mereka beradu, bukan sebagai lawan, bukan pula sebagai pemuja dan yang dipuja. Ini adalah pertemuan dua kesadaran yang suma-suma memahami batas. Di sekeliling pendopo, cahaya hijau berdenyut lebih cepat, menandai adanya perubahan halus. Para penjaga gaib yang sejak awal mengamati, kini menahan diri. Seakan menyadari bahwa percakapan yang akan terjadi bukan urusan mereka. Nyi Roro Kidul akhirnya membuka keheningan, bukan dengan suara yang menggema, melainkan dengan getaran batin yang langsung terasa. Ia bertanya, mengapa Mbah Saridin datang tanpa persembahan, tanpa pujian, dan tanpa rasa takut? Pertanyaan itu tidak mengandung kemarahan, melainkan rasa ingin tahu yang lama terpendam. Selama ini, setiap manusia yang datang selalu membawa permintaan atau ketundukan. Kali ini, yang berdiri di hadapannya justru datang dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan. Mbah Saridin menjawab dengan sederhana. Ia datang karena diminta, bukan untuk memohon, melainkan untuk menyampaikan. Ia mengatakan bahwa banyak manusia telah salah menempatkan rasa takut dan harapan. Mereka menjadikan makhluk sebagai sandaran hidup, lalu menyebutnya takdir. Padahal, takdir berada di tangan Allah semata. Kata-katanya mengalir pelan, tanpa nada menggurui,
namun setiap kalimat terasa jelas dan tak terbantahkan. Ucapan itu membuat suasana di pendopo bergetar. Nyi Roro Kidul tidak langsung menanggapi. Ia mengalihkan pandangan sejenak, seolah merenungi sesuatu yang telah lama ia hindari. Dalam diamnya, terlihat jelas konflik batin yang jarang disadari manusia. Ia adalah penjaga wilayah, bukan penentu nasib. Namun pujaan manusia telah menempatkannya di posisi yang tidak ia minta, sekaligus mengikatnya pada peran yang melelahkan. Tatapan Mbah Saridin tetap tenang. Tidak ada sorot menantang, tidak pula sikap merendahkan. Tatapan itu justru seperti cermin, memantulkan keadaan apa adanya. Disitulah kekuatannya. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketundukan yang lahir bukan karena takut, melainkan karena kebenaran yang disampaikan tanpa kepentingan. Dalam getaran batin yang semakin kuat, Nyi Roro Kidul menguji Mbah Saridin. Ia menampakkan kilasan kekuasaan, gambaran ombak raksasa, pasukan gaib, dan kemegahan wilayah yang ia jaga. Semua itu muncul sekejap, cukup untuk membuat manusia biasa gemetar. Namun Mbah Saridin tidak bergeming. Pandangannya tidak berubah, napasnya tetap tenang. Ia tidak menolak, tidak pula terpesona. Ia hanya menyebut satu nama dalam hati, menguatkan dirinya pada sumber segala kekuatan. Ujian itu berhenti. Cahaya di pendopo meredup, kembali menjadi lembut. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia yang ingin menantang, melainkan dengan hamba yang memahami posisi dirinya dan posisi makhluk lain. Dalam momen itu, wibawanya tidak runtuh, tetapi berubah arah. Bukan lagi wibawa yang menuntut, melainkan wibawa yang mengakui. Ia mengakui bahwa pujaan manusia telah menjadi beban. Setiap sesaji, setiap doa yang dialamatkan padanya, bukan menguatkan, melainkan mengikat. Ia terikat pada harapan dan ketakutan manusia, sementara tugas sejatinya adalah menjaga keseimbangan alam. Pengakuan itu tidak diucapkan dengan keluhan, tetapi dengan kejujuran yang lama terkubur. Mbah Saridin mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu pengakuan ini adalah titik balik. Ia lalu menyampaikan pesan yang selama ini ia bawa. Manusia harus belajar membedakan antara menghormati dan menyembah. Menghormati alam berarti menjaga keseimbangan dan adab, bukan menaruh harapan hidup pada makhluk. Selama manusia terus memuja, ketidakseimbangan akan berulang dan alam akan terus bereaksi. Kata-kata itu tidak menghakimi, justru di sanalah kekuatannya. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala sedikit, bukan kepada Mbah Saridin, melainkan kepada kebenaran yang disampaikan. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat seluruh pendopo bergetar lembut. Para penjaga gaib merasakan perubahan, seolah beban lama mulai terangkat. Tatapan yang semula penuh wibawa, kini berubah menjadi tatapan yang jernih. Di titik ini, pertemuan mereka tidak lagi berada di atas hierarki, melainkan pada kesepahaman. Mbah Saridin menyadari bahwa perannya bukan untuk mengalahkan, melainkan meluruskan. Nyi Roro Kidul pun menyadari bahwa kekuatannya akan lebih bermakna jika manusia berhenti memujanya. Keheningan kembali menyelimuti pendopo hijau. Namun kali ini, keheningan itu bukan penantian, melainkan penegasan. Tatapan yang saling berhadapan tadi telah menundukkan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran. Dan dari titik inilah, percakapan mereka akan bergerak menuju pengungkapan yang lebih dalam tentang kesalahan manusia dan janji keseimbangan yang akan menentukan nasib wilayah selatan dan sekitarnya. Keheningan di pendopo hijau tidak lagi terasa menekan. Setelah tatapan yang saling menguji itu berlalu, suasana berubah menjadi lebih lapang, seolah beban yang lama menggantung di udara mulai dilepaskan. Nyi Roro Kidul berdiri tidak lagi di posisi yang lebih tinggi, melainkan sejajar dalam jarak pandang batin. Cahaya hijau di sekeliling pendopo meredup lembut, berganti kilau kebiruan yang menenangkan, seperti laut yang baru saja reda setelah badai panjang. Dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun jelas dirasa, Kanjeng Ratu mulai berbicara. Ia tidak memulai dengan kemarahan atau pembelaan, melainkan dengan pengakuan. Ia mengakui bahwa dirinya bukan dewi, bukan pula penguasa mutlak atas hidup manusia. Ia hanyalah makhluk Allah yang diberi amanah, menjaga wilayah, menjaga batas, dan memastikan keseimbangan antara darat dan samudera. Amanah itu berat, dan selama berabad-abad, amanah itu justru semakin memberatkan karena kesalahpahaman manusia. Ia menceritakan bagaimana pujaan manusia perlahan berubah menjadi belenggu. Setiap sesaji yang dihanyutkan ke laut
membawa harapan dan ketakutan. Harapan agar diberi rezeki, ketakutan agar terhindar dari bala. Semua itu menumpuk seperti arus yang saling bertabrakan. Alih-alih membuat laut tenang, energi itu justru menggadak-gadak keseimbangan. Kanjeng Ratu merasakan wilayahnya semakin panas, bukan oleh murka, tetapi oleh beban harapan yang tidak semestinya. Mbah Saridin mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak terkejut. Pengakuan itu sejalan dengan apa yang selama ini ia rasakan di darat. Manusia seringkali menciptakan masalah dari rasa takutnya sendiri, lalu menyalahkan alam atau makhluk lain. Ia memahami bahwa makhluk gaib pun bisa terjebak dalam peran yang disematkan manusia, sama seperti manusia yang terjebak dalam sistem yang mereka ciptakan sendiri. Kanjeng Ratu melanjutkan pengakuannya dengan jujur. Ia mengatakan bahwa ada saat di mana ia ingin menolak pujaan itu. Namun setiap penolakan justru dibaca manusia sebagai tanda murka. Maka sesaji diperbanyak, ritual diperbesar, dan ketakutan dilipat gandakan. Lingkaran itu terus berputar, membuat manusia semakin jauh dari tauhid, dan makhluk gaib semakin terikat pada peran yang keliru. Di titik ini, getaran di pendopo berubah menjadi lebih dalam. Bukan tegang, melainkan berat. Oleh kesadaran, Mbah Saridin merasakan bahwa pengakuan ini bukan sekadar curahan batin, melainkan pengalihan beban. Kanjeng Ratu sedang melepaskan sesuatu yang selama ini ia pikul sendirian. Ia tidak meminta pembelaan, tidak pula meminta pembenaran. Ia hanya menyatakan apa adanya. Mbah Saridin akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa kesalahan utama bukan pada makhluk, melainkan pada manusia yang lupa batas. Menghormati tidak sama dengan menyembah. Menjaga tradisi tidak berarti mengorbankan tauhid. Ia menegaskan bahwa selama manusia terus menggantungkan hidup pada selain Allah, keseimbangan akan terus terganggu, dan makhluk apapun yang dijadikan sandaran akan ikut terbebani. Kata-kata itu diterima tanpa perlawanan. Kanjeng Ratu mengangguk pelan. Ia mengakui bahwa ia pun tunduk pada hukum Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Pengakuan ini mengubah dinamika pertemuan. Tidak ada lagi aura superioritas yang kaku. Yang ada hanyalah dua makhluk yang suma-suma sadar akan keterbatasan di hadapan Yang Maha Kuasa. Dalam pengakuan berikutnya, Kanjeng Ratu menyebutkan bahwa wilayah Laut Selatan tidak pernah berniat mencelakai manusia. Badai, ombak besar, dan peristiwa alam lain adalah bagian dari siklus, bukan hukuman personal. Namun, ketika manusia memaknai semua itu sebagai murka dewa, mereka justru memperkuat rasa takut dan memperbesar jarak dengan Tuhan. Kesalahpahaman inilah yang ingin ia akhiri. Meski ia sadar tidak mudah meluruskan warisan ratusan tahun, Mbah Saridin menangkap inti pengakuan itu. Ia tahu pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari kesepahaman baru. Ia menyampaikan bahwa tugasnya bukan untuk menghapus tradisi secara kasar, melainkan meluruskan niat. Manusia boleh menghormati laut sebagai ciptaan Allah, menjaga adab di wilayahnya, dan merawat keseimbangan. Namun mereka tidak boleh memuja, tidak boleh menyerahkan nasib kepada makhluk. Pendopo hijau terasa semakin terang, bukan oleh cahaya yang menyilaukan, melainkan oleh kejernihan. Para penjaga gaib di sekeliling ruang itu merasakan perubahan yang sama. Beban lama seperti dilepaskan, digantikan rasa lega yang belum pernah hadir sebelumnya. Kanjeng Ratu menatap Mbah Saridin dengan tatapan yang kini bebas dari kelelahan panjang. Ia mengakui bahwa selama ini ia menunggu manusia yang berani datang tanpa menyembah. Dan hari ini, penantian itu terjawab. Pengakuan itu menandai pergeseran besar, bukan hanya bagi wilayah Laut Selatan, tetapi bagi cara pandang manusia terhadap yang gaib. Mbah Saridin menyadari, apa yang ia dengar dan saksikan di pendopo hijau ini adalah amanah yang harus disampaikan dengan hati-hati, karena kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan bisa kembali disalahpahami. Dan dari titik inilah, pembicaraan mereka akan bergerak menuju teguran yang lebih tajam, bukan kepada makhluk gaib, melainkan kepada manusia yang selama ini salah arah. Pendopo hijau terasa lebih lapang setelah pengakuan itu diucapkan. Cahaya kebiruan berdenyut pelan, seolah menandai peralihan dari pengakuan menuju penegasan. Syekh Jangkung Mbah Saridin berdiri dengan sikap tenang, sementara Nyi Roro Kidul memusatkan perhatian penuh. Keduanya menyadari bahwa inti persoalan tidak lagi berada pada siapa yang dipuja atau siapa yang menjaga, melainkan pada manusia yang memaknai keduanya dengan cara yang keliru. Mbah Saridin memulai dengan kalimat sederhana, namun syarat makna. Ia berkata bahwa manusia Jawa
terlalu lama hidup dalam rasa takut yang diwariskan, bukan diajarkan. Takut melanggar pantangan, takut tidak memberi sesaji, takut berbeda dari kebiasaan. Rasa takut itu lama-kelamaan berubah menjadi pegangan hidup. Apapun yang menakutkan, lalu diberi nama, diberi rupa, dan akhirnya diberi kuasa. Dari sanalah kesalahan bermula, bukan dari laut, bukan dari makhluk gaib, tetapi dari hati manusia yang kehilangan sandaran sejatinya. Ia melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana tradisi yang awalnya dimaksudkan sebagai adab berubah menjadi penyembahan. Menghormati alam seharusnya berarti menjaga, tidak merusak, dan tidak serakah. Namun ketika manusia menggantungkan nasib pada sesaji dan ritual, mereka berhenti berusaha memperbaiki diri. Ketika panen gagal, mereka menyalahkan kurangnya persembahan. Ketika ombak besar datang, mereka menyebut murka. Jarang sekali mereka bertanya, apakah keserakahan, kerusakan, dan kelalaian manusialah yang memicu ketidakseimbangan. Kanjeng Ratu mendengarkan dengan saksama. Kata-kata itu tidak terdengar sebagai tudingan, melainkan penjelasan yang jernih. Ia merasakan kebenaran dalam setiap kalimat. Selama ini, manusia datang kepadanya membawa masalah yang seharusnya mereka selesaikan sendiri. Mereka meminta keselamatan, tetapi tetap merusak laut. Mereka memohon rezeki, tetapi menindas sesama. Beban itu terus menumpuk, menciptakan ketegangan yang akhirnya meledak dalam bentuk peristiwa alam yang kemudian disalahartikan. Mbah Saridin menegaskan bahwa kesalahan terbesar manusia adalah memindahkan tanggung jawab hidup kepada makhluk. Dengan cara itu, manusia merasa aman tanpa harus berubah. Mereka merasa telah melakukan kewajiban hanya dengan ritual, tanpa membersihkan niat dan perilaku. Ia menyebutkan bahwa tauhid bukan sekadar ucapan, melainkan keberanian untuk berdiri sendiri di hadapan Allah, tanpa perantara yang disalahpahami. Pendopo hijau merespons dengan getaran halus, seolah ruang itu mengamini bahwa kata-kata tersebut bukan sekadar pendapat, melainkan cermin yang jujur. Kanjeng Ratu menghela napas panjang, bukan sebagai tanda lelah, melainkan tanda pelepasan. Ia mengakui bahwa selama manusia terus memuja, ia pun terus terikat. Setiap pujaan membuatnya semakin sulit menjalankan amanah dengan lurus, karena wilayahnya dipenuhi ekspektasi yang tidak semestinya. Mbah Saridin kemudian berbicara tentang akibat dari kesalahan itu. Ia mengatakan bahwa alam memiliki batas sabar. Ketika batas itu terlampaui, alam bereaksi bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyeimbang. Banjir, badai, dan gempa bukan pesan pribadi dari makhluk gaib, melainkan konsekuensi dari ketidakseimbangan. Namun manusia lebih memilih narasi murka dewa, karena itu lebih mudah daripada mengakui kesalahan sendiri. Kanjeng Ratu mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering dijadikan kambing hitam. Ketika laut menelan perahu, namanya disebut. Ketika cuaca berubah ekstrem, dirinya dituduh murka. Padahal ia hanya menjalankan peran menjaga batas, sementara manusia melanggar tanpa sadar. Pengakuan ini tidak disertai rasa dendam, melainkan keinginan untuk mengakhiri kesalahpahaman yang berkepanjangan. Mbah Saridin menambahkan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Jika manusia dipaksa berhenti dari tradisi tanpa pemahaman, mereka akan menciptakan bentuk ketakutan baru. Yang dibutuhkan adalah pergeseran niat, menghormati laut sebagai ciptaan Allah, bukan sebagai penguasa nasib, menghargai adat sebagai warisan budaya, bukan sebagai pengganti iman. Dengan cara itu, keseimbangan bisa perlahan pulih. Pendopo hijau terasa semakin stabil, seperti ruang yang menemukan porosnya kembali. Para penjaga gaib yang sejak awal mengamati kini tidak lagi tegang. Mereka merasakan bahwa pembicaraan ini bukan ancaman, melainkan penataan ulang. Kanjeng Ratu menyadari bahwa jika manusia mau berubah, perannya akan kembali pada jalur yang seharusnya, tanpa beban pujaan yang menyesakkan. Di akhir penjelasan, Mbah Saridin menyampaikan satu kalimat penutup yang sederhana namun tegas. Selama manusia menaruh takut dan harap pada selain Allah, selama itu pula mereka akan tersesat dalam lingkaran yang sama. Kesalahan manusia Jawa bukan pada budayanya, melainkan pada niat yang menyimpang. Dan jika niat itu diluruskan, laut akan kembali menjadi laut, makhluk gaib kembali menjadi makhluk, dan manusia kembali menemukan martabatnya sebagai hamba. Keheningan kembali menyelimuti pendopo, namun kali ini bukan sebagai jeda yang canggung. Keheningan itu adalah tanda bahwa pesan telah diterima. Dari sinilah percakapan akan bergerak menuju ujian terakhir. Ketika kekuasaan,
ilusi dan godaan akan menguji keteguhan hati sebelum sebuah janji penjagaan disepakati. Setelah kata-kata tentang kesalahan manusia selesai diucapkan, suasana di pendopo hijau berubah perlahan. Keheningan yang muncul kali ini terasa lebih tajam, seolah ruang itu sedang menahan sesuatu. Cahaya kebiruan yang tadi lembut kini mengeras, membentuk lapisan-lapisan tipis di udara. Nyi Roro Kidul tidak segera berbicara. Tatapannya tertuju lurus pada Mbah Saridin, seakan sedang menimbang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Mbah Saridin merasakan perubahan itu. Ia tahu percakapan telah sampai pada titik rawan. Ketika kebenaran disampaikan, selalu ada satu ujian terakhir. Ujian kesombongan. Bukan hanya kesombongan manusia, tetapi juga kesombongan makhluk yang telah lama ditempatkan di posisi tinggi. Ujian ini tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, justru sering hadir sebagai tawaran yang tampak mulia. Pendopo hijau tiba-tiba melebar. Ruang di sekeliling mereka seakan terbuka tanpa batas. Di hadapan Mbah Saridin, pemandangan berubah cepat. Ia melihat ombak raksasa yang bisa ditenangkan dengan satu isyarat tangan. Ia melihat hasil bumi melimpah, perahu-perahu penuh tangkapan, dan manusia bersujud penuh rasa syukur. Semua itu tampak indah, damai, dan seolah bisa diwujudkan dengan mudah. Dalam getaran batin yang menyertai pemandangan itu, tersirat satu pesan halus: kekuasaan untuk mengatur keseimbangan dunia. Bagi banyak orang, tawaran seperti ini akan terasa sebagai amanah besar. Mengendalikan alam demi kebaikan manusia tampak seperti tugas suci. Namun, Mbah Saridin tidak tergerak. Ia memahami bahwa inilah bentuk kesombongan yang paling halus. Ketika makhluk merasa mampu mengambil peran yang bukan miliknya, ia tetap berdiri tenang, tidak terpesona, tidak pula tergesa menolak. Napasnya teratur, hatinya tetap terikat pada satu sandaran. Ujian berlanjut, pemandangan berganti. Kini yang muncul adalah kekayaan dan penghormatan. Mbah Saridin melihat dirinya dihormati, disebut-sebut sebagai wali agung, dijadikan rujukan oleh manusia dan makhluk. Ia melihat namanya diingat sepanjang zaman, disertai rasa takut dan kagum. Semua itu datang tanpa perlu diminta, seolah imbalan atas keberaniannya. Getaran di pendopo menguat, menunggu respons. Mbah Saridin menundukkan kepala sejenak, bukan karena tergoda, melainkan karena prihatin. Ia tahu, banyak orang jatuh bukan karena niat jahat, tetapi karena tergoda oleh kebaikan yang disertai kesombongan. Ia mengangkat wajahnya kembali dan menyampaikan satu hal sederhana. Ia tidak datang untuk mengatur alam, tidak pula untuk diagungkan. Tugasnya hanya menyampaikan kebenaran dan kembali menjadi hamba biasa. Selebihnya adalah urusan Allah. Jawaban itu membuat cahaya di pendopo bergetar hebat, lalu perlahan mereda. Pemandangan-pemandangan tadi memudar satu persatu. Kanjeng Ratu memperhatikan dengan saksama. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya untuk Mbah Saridin, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Selama ini, ia pun diuji oleh kesombongan yang dititipkan manusia melalui pujaan dan ketakutan. Setiap sesahi, setiap doa yang berlebihan, perlahan membentuk perasaan seolah ia benar-benar berada di atas manusia. Kanjeng Ratu kemudian mengajukan ujian terakhir, yang paling sunyi. Tidak ada pemandangan, tidak ada tawaran, hanya satu pertanyaan batin. Apakah Mbah Saridin melihatnya sebagai musuh, sebagai penghalang tauhid yang harus disingkirkan? Pertanyaan ini penting, karena banyak orang yang meluruskan kesalahan justru jatuh pada kesombongan baru, merasa diri paling benar. Mbah Saridin merasakan pertanyaan itu dengan jelas. Ia menjawab tanpa kata, dengan sikap. Ia tidak memusuhi, tidak pula merendahkan. Ia memandang Kanjeng Ratu sebagai sesama makhluk Allah yang sedang memikul amanah berat. Dalam pandangannya tidak ada keinginan untuk menghakimi, hanya keinginan agar semuanya kembali pada tempat yang semestinya. Sikap ini terasa jauh lebih kuat daripada 1000 penolakan lisan. Pendopo hijau akhirnya tenang sepenuhnya. Cahaya kembali lembut, udara terasa ringan. Kanjeng Ratu menghela napas panjang. Kali ini benar-benar lega. Ia menyadari bahwa ujian kesombongan telah dilewati, baik oleh manusia yang berdiri di hadapannya, maupun oleh dirinya sendiri. Kesadaran ini membawa rasa rendah hati yang jarang hadir di wilayah kekuasaan. Dalam ketenangan itu, Kanjeng Ratu mengakui bahwa selama ini ia pun diuji oleh rasa memiliki wilayah, memiliki pengaruh, dan memiliki nama besar di benak manusia. Semua itu perlahan menjauhkan dari hakikat sebagai makhluk. Ujian yang barusan ia berikan
justru membuka kembali kesadarannya bahwa kekuasaan sejati bukan untuk diklaim, melainkan untuk dijalani sesuai batas. Basaridin merasakan bahwa momen ini adalah penutup dari rangkaian ujian batin. Tidak ada lagi ilusi yang perlu dihadapi. Yang tersisa hanyalah kesepahaman. Ia tahu, setelah kesombongan runtuh, barulah janji yang tulus bisa dibicarakan. Janji tentang penjagaan, tentang keseimbangan, dan tentang batas yang harus dihormati oleh manusia dan makhluk gaib. Keheningan di pendopo hijau kini terasa berbeda. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang jernih. Dari titik inilah, sebuah kesepakatan akan lahir. Bukan perjanjian kekuasaan, melainkan komitmen untuk menjaga wilayah dan menahan diri, agar kesalahan yang sama tidak terus berulang di tanah Jawa dan laut yang mengitarinya. Pendopo hijau kini berada dalam ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada lagi getaran tajam, tidak ada lapisan cahaya yang mengeras. Ruang itu terasa stabil, seolah porosnya telah kembali ke titik semula. Nyi Roro Kidul berdiri dengan sikap yang berbeda dari awal pertemuan. Wibawanya tetap ada, namun kini tidak menekan. Ia tidak lagi berdiri sebagai sosok yang dipuja, melainkan sebagai penjaga yang sadar batas. Basaridin merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia memahami bahwa ujian kesombongan telah selesai, dan inilah saatnya membicarakan tanggung jawab. Ia tidak memulai dengan tuntutan, melainkan dengan penegasan niat. Ia berkata bahwa pertemuan ini bukan untuk mengubah takdir wilayah dengan satu keputusan besar, melainkan untuk meluruskan arah. Keseimbangan tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dijaga dengan konsistensi dan kejujuran. Kanjeng Ratu menyampaikan niatnya dengan terbuka. Ia berjanji akan kembali menjalankan amanah sebagai penjaga batas Laut Selatan, bukan sebagai tujuan pemujaan. Ia akan menjaga agar wilayahnya tidak melampaui perannya dan tidak lagi merespons pujaan yang menempatkannya sebagai dewi. Janji itu bukan sumpah yang diucapkan dengan gemuruh, melainkan komitmen batin yang disampaikan dengan tenang. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa beban terberatnya bukan menjaga laut, melainkan menahan ekspektasi manusia. Basaridin mendengarkan dan mengangguk pelan. Ia menegaskan bahwa janji itu harus diimbangi dengan perubahan di darat. Selama manusia terus membawa sesaji dengan niat menyembah, kesalahpahaman akan selalu menemukan jalannya kembali. Ia tidak meminta agar semua tradisi dihapus, tetapi agar niat dibaliknya diluruskan. Menghormati laut berarti menjaga kebersihan, tidak merusak, dan tidak serakah. Bukan dengan berharap keselamatan dari makhluk, melainkan dari Allah. Pendopo hijau merespons dengan cahaya yang mengalir lembut dari tiang ke lantai, seolah mengikat kesepahaman itu. Para penjaga gaib yang sejak awal mengamati, kini menundukkan kesadaran mereka, bukan kepada manusia, melainkan kepada kesepakatan yang lahir. Ini bukan perjanjian kekuasaan, melainkan penataan ulang peran. Setiap makhluk kembali pada batasnya masing-masing. Kanjeng Ratu kemudian menyampaikan satu hal yang penting. Ia mengatakan bahwa laut akan tetap bergolak, badai akan tetap datang, dan alam akan terus bergerak. Janji penjagaan bukan janji ketenangan mutlak, melainkan janji keseimbangan. Manusia tidak boleh lagi menafsirkan setiap peristiwa alam sebagai pesan personal atau murka makhluk. Alam bergerak mengikuti hukum Allah, dan manusia harus belajar membaca tanda-tandanya dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan. Basaridin menguatkan penegasan itu. Ia mengatakan bahwa iman yang dewasa tidak lahir dari rasa takut yang berlebihan, melainkan dari pemahaman. Jika manusia memahami sebab akibat, mereka akan berhenti menyalahkan makhluk dan mulai memperbaiki diri. Dengan cara itulah, janji penjagaan akan menemukan pijakannya di dunia nyata, bukan hanya di wilayah batin. Kesepakatan itu kemudian dipertegas tanpa simbol berlebihan. Tidak ada pusaka yang diserahkan, tidak ada tanda tangan cahaya. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Basaridin merasakan bahwa apa yang terjadi di pendopo hijau ini tidak akan dicatat dalam kitab-kitab sejarah resmi. Namun dampaknya akan merembes perlahan ke cara manusia memandang laut dan yang gaib. Kanjeng Ratu menyampaikan terima kasih dengan caranya sendiri, bukan dengan pujian, melainkan dengan melepaskan satu beban lama. Ia mengakui bahwa selama ini ia menunggu manusia yang datang tanpa menyembah, tanpa menuntut, dan tanpa takut. Kedatangan Basaridin menjawab penantian itu. Ia menyadari bahwa penjagaan yang paling kuat justru lahir ketika manusia berhenti
menggantungkan diri pada makhluk. Basaridin menundukkan kepala sedikit sebagai tanda pamit. Ia tidak membawa pesan rahasia, tidak pula membawa klaim khusus. Yang ia bawa hanyalah amanah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa keseimbangan tidak bisa dibeli dengan sesaji, dan keselamatan tidak bisa dititipkan pada selain Allah. Ia tahu amanah ini berat, karena akan berhadapan dengan kebiasaan lama yang mengakar. Pendopo hijau perlahan memudar. Cahaya kebiruan menyatu kembali dengan hamparan hijau, lalu berubah menjadi lorong samar seperti saat kedatangannya. Kanjeng Ratu tidak mengikuti hingga batas itu. Ia berhenti di wilayahnya, menjaga jarak yang kini terasa tepat. Perpisahan itu tidak diiringi kesedihan, melainkan kelegaan. Saat Mbah Saridin melangkah menuju lorong kembali, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Beban perjalanan terasa lebih ringan. Ia tahu janji penjaga Nusantara telah terucap, bukan sebagai mitos baru, melainkan sebagai komitmen untuk mengakhiri kesalahan lama. Namun ia juga sadar, janji ini akan diuji oleh waktu dan oleh manusia sendiri. Di balik lorong yang memudar, suara ombak kembali terdengar. Kali ini lebih teratur, seolah laut mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kerja panjang, bukan hasil sekali pertemuan. Mbah Saridin melangkah keluar dari wilayah itu dengan hati yang tenang, membawa kesepakatan yang tidak akan ia pamerkan, tetapi akan ia jaga dengan diam. Dari sinilah perjalanan pulang dimulai, menuju dunia manusia yang masih harus belajar memahami janji tersebut. Lorong cahaya yang mengantarkan Mbah Saridin perlahan memudar, berganti suara ombak yang kembali terdengar jelas. Batu karang yang tadi terasa seperti pijakan lembut, kini kembali keras dan dingin. Angin laut menerpa wajahnya dengan bau asin yang kuat, menandai bahwa ia telah sepenuhnya kembali ke dunia yang dikenalnya. Malam masih menyelimuti pantai selatan, namun suasananya berbeda. Ombak tetap bergulung besar, tetapi iramanya lebih teratur, tidak liar seperti sebelumnya, seolah laut baru saja menata napasnya. Mbah Saridin berdiri sejenak di atas karang, memejamkan mata, memastikan kesadarannya utuh. Tidak ada rasa lelah yang berlebihan, hanya ketenangan yang dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan barusan bukanlah sesuatu yang perlu diceritakan dengan kata-kata bombastis. Apa yang terjadi di Pendopo Hijau adalah urusan amanah, bukan tontonan. Setelah memastikan dirinya siap, ia berbalik dan mulai melangkah meninggalkan pantai, menyusuri jalan yang sama seperti saat datang. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Hutan yang tadi sunyi dan terasa menekan, kini menyambut dengan suara serangga malam yang kembali bernyanyi. Angin berembus lembut di antara pepohonan, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya mengamati dari kejauhan kini tidak lagi terasa. Penjagaan yang ketat telah berubah menjadi pengiring yang diam. Mbah Saridin memahami, ini bukan karena dirinya menjadi lebih kuat, melainkan karena niat yang dibawanya telah diterima. Menjelang subuh, ia tiba di tepi desa. Ayam jantan mulai berkokok, dan cahaya tipis menyibak gelap malam. Beberapa orang yang sedang bersiap ke sawah terkejut melihat Mbah Saridin datang. Dari arah selatan seorang diri. Mereka memperhatikan wajahnya dengan heran. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada ekspresi takut. Yang tampak justru ketenangan yang sulit dijelaskan. Kabar tentang perjalanannya cepat menyebar, meski tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Di hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terasa. Nelayan yang biasa melaut merasakan ombak yang lebih bisa dibaca. Tidak selalu tenang, namun tidak lagi datang tanpa tanda. Angin berembus dengan pola yang lebih jelas. Sebagian orang menganggap ini kebetulan. Sebagian lagi mulai bertanya-tanya. Mbah Saridin tidak memberikan penjelasan panjang. Ia hanya mengingatkan agar manusia berhenti merusak laut dan berhenti menyalahkan makhluk atas akibat perbuatan sendiri. Para dukun dan tokoh adat yang sebelumnya merasa terusik mulai merasakan kegelisahan lain. Ritual yang biasa mereka pimpin tidak lagi menghadirkan sensasi yang sama. Bukan karena hilangnya kekuatan, melainkan karena rasa takut yang dulu menyertai ritual itu mulai memudar. Beberapa dari mereka menuduh Mbah Saridin sebagai penyebabnya. Namun ketika mencoba menghadapinya, mereka justru mendapati sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak menantang, dan tidak defensif. Mbah Saridin mulai mengajarkan dengan cara yang sederhana. Ia tidak menggelar pengajian besar, tidak pula mengumpulkan massa. Ia berbicara di warung kopi, di sawah, dan di beranda rumah. Ia mengatakan bahwa menghormati laut berarti menjaga adab, bukan memuja. Ia mengingatkan bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari sesaji yang dihanyutkan. Kata-katanya mudah dipahami,
karena disampaikan dengan contoh sehari-hari, bukan dengan ancaman. Sebagian orang menerima, sebagian lain menolak. Bagi yang menolak, perubahan ini terasa mengganggu karena meruntuhkan rasa aman palsu yang selama ini mereka pegang. Namun bagi yang menerima, ada kelegaan baru. Mereka mulai melihat bahwa hidup tidak harus dijalani dengan rasa takut yang terus-menerus. Bahwa berdoa kepada Allah dan berusaha dengan jujur jauh lebih menenangkan daripada bergantung pada ritual yang penuh kecemasan. Nama Syekh Jangkung Mbah Saridin kembali disebut-sebut, kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak lagi sekadar sebagai wali nyentrik yang ditertawakan, melainkan sebagai sosok yang membawa perubahan halus. Ia tidak pernah mengklaim bertemu siapapun, tidak pula menceritakan pengalaman di wilayah gaib. Baginya, yang penting bukan cerita, melainkan dampak. Suatu sore, Mbah Saridin kembali berjalan ke arah pantai, namun kali ini hanya sampai batas pasir. Ia berdiri memandangi laut dengan sikap yang sama seperti manusia lainnya, tanpa gestur khusus. Ombak bergulung, burung-burung melintas, dan matahari perlahan tenggelam. Ia tersenyum tipis, bukan karena bangga, melainkan karena lega. Janji yang diucapkan di pendopo hijau tidak mengubah laut menjadi jinak, tetapi mengembalikan laut pada perannya. Ia menyadari bahwa kesepakatan itu tidak akan menghentikan semua kesalahan manusia. Akan selalu ada yang kembali memuja, kembali takut, dan kembali salah arah. Namun, setidaknya, keseimbangan telah diberi kesempatan baru. Tugasnya kini bukan menjaga laut, melainkan menjaga pesan agar tidak disalahpahami lagi. Malam itu, Mbah Saridin pulang ke rumah sederhananya. Ia duduk di beranda, meneguk air putih, dan memejamkan mata. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan resmi. Namun di kejauhan, suara ombak terdengar konsisten, seperti napas panjang yang teratur. Kembalinya sang wali tidak ditandai oleh gemuruh, melainkan oleh perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau memperhatikan. Hari-hari setelah kepulangan Mbah Saridin berjalan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Desa tetap ramai oleh aktivitas harian, sawah tetap digarap, dan nelayan tetap melaut. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada larangan ritual yang dipaksakan. Namun, di balik rutinitas itu, benih kebingungan mulai tumbuh. Terutama di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai murid dan pengikut setia Syekh Jangkung Mbah Saridin. Beberapa murid merasa gelisah. Mereka berharap kepulangan sang wali membawa cerita luar biasa, kisah pertempuran gaib, atau tanda-tanda kesaktian yang bisa dibanggakan. Namun yang mereka dapatkan justru keheningan. Mbah Saridin kembali duduk di beranda rumahnya, berbicara tentang hal-hal sederhana, dan menolak setiap pertanyaan yang mengarah pada pengagungan. Bagi sebagian murid, sikap ini mengecewakan. Mereka merasa telah mengikuti perjalanan batin yang berat, tetapi tidak mendapatkan bukti yang bisa diceritakan. Suatu sore, beberapa murid memberanikan diri bertanya secara langsung. Mereka menanyakan apakah pertemuan dengan penguasa laut benar-benar terjadi, dan apa tanda yang bisa dijadikan pegangan. Mbah Saridin mendengarkan dengan sabar, lalu tersenyum tipis. Ia tidak menjawab dengan cerita, melainkan dengan pertanyaan balik. Ia bertanya apakah mereka merasa lebih tenang belakangan ini, apakah rasa takut yang dulu menghantui kini berkurang. Sebagian murid terdiam, menyadari bahwa memang ada perubahan kecil di dalam diri mereka. Mbah Saridin lalu mengajak mereka duduk menghadap sawah yang mulai menguning. Ia menunjuk aliran air irigasi yang mengalir pelan, membawa lumpur dan dedaunan. Ia berkata bahwa sungai tidak memilih apa yang masuk ke dalamnya. Ia menerima semuanya, namun tidak menjadi kotor karenanya. Air tetap mengalir, membersihkan dirinya sendiri. Bagi Mbah Saridin, inilah pelajaran yang seharusnya dipahami murid-muridnya. Bukan tentang siapa yang ditemui, tetapi tentang bagaimana hati dijaga. Namun tidak semua murid puas dengan jawaban itu. Ada yang merasa bahwa guru mereka terlalu merendah, terlalu menyembunyikan sesuatu yang besar. Mereka khawatir orang-orang di luar akan salah paham, mengira Mbah Saridin tidak memiliki apa-apa. Kekhawatiran itu justru menunjukkan bahwa mereka masih terikat pada pandangan manusia, ingin diakui, ingin dipandang, dan ingin dibenarkan oleh cerita besar. Mbah Saridin memahami kegelisahan itu. Ia tahu, tidak semua orang siap menerima kebenaran tanpa hiasan. Ia tidak memarahi murid-muridnya, tidak pula mengusir mereka. Ia hanya mengingatkan bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, dan amanah bukan untuk dijadikan identitas. Jika seseorang membutuhkan cerita luar biasa untuk beriman, maka imannya masih rapuh.
Beberapa murid memilih pergi, mencari guru lain yang lebih menampakkan kesaktian. Kepergian itu tidak membuat Mas Saridin sedih. Ia sadar, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum memahami, ada pula yang langsung mengerti tanpa perlu banyak penjelasan. Bagi yang tinggal, pelajaran justru dimulai dari hal-hal kecil, membersihkan lingkungan, menepati janji, dan berdoa tanpa rasa takut berlebihan. Di luar lingkaran murid, masyarakat juga mulai menafsirkan perubahan dengan caranya sendiri. Ada yang menyebut laut kini lebih ramah, karena wali telah berdamai dengan penguasa gaib. Ada pula yang membangun cerita baru, menambahkan bumbu-bambu mistis agar terdengar menarik. Mbah Saridin tidak menanggapi cerita-cerita itu. Ia tahu, setiap zaman akan menciptakan mitosnya sendiri. Tugasnya bukan mengontrol narasi, melainkan menjaga arah niat. Suatu malam, seorang murid muda datang dengan wajah bingung. Ia mengaku masih takut melaut tanpa membawa sesaji kecil. Meski telah mendengar ajaran gurunya, Mbah Saridin menepuk bahunya pelan dan berkata bahwa perubahan tidak selalu instan. Ia menyarankan agar murid itu berdoa dengan tenang sebelum melaut, menjaga adab pada alam, dan berhenti menyalahkan makhluk jika sesuatu terjadi. Ketakutan, katanya, akan hilang seiring kepercayaan yang tumbuh. Pelan-pelan, sebagian murid mulai mengerti. Mereka menyadari bahwa pertemuan besar di wilayah gaib tidak dimaksudkan untuk melahirkan murid-murid yang merasa istimewa. Justru sebaliknya, pertemuan itu bertujuan mengembalikan manusia pada posisi biasa sebagai hamba. Kesadaran ini tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan kelegaan yang sunyi. Mbah Saridin sendiri menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia tetap menjadi sosok nyentrik yang tertawa di waktu yang dianggap tidak tepat. Namun di balik guyonannya, ia menyimpan kejelasan arah. Ia tahu, warisan terberat dari perjalanannya bukanlah cerita pertemuan, melainkan risiko disalahpahami. Murid yang tidak mengerti akan selalu ada, dan itu adalah bagian dari ujian seorang guru. Di penghujung hari, saat matahari tenggelam di balik sawah, Mbah Saridin kembali memandang ke arah selatan. Tidak ada dialog batin, tidak ada tanda-tanda khusus. Ia hanya berdiri sejenak, lalu masuk ke rumah. Bagi yang memahami, diamnya itu lebih bermakna daripada 1000 cerita. Bagi yang belum, perjalanan masih panjang, dan Mbah Saridin membiarkan waktu mengerjakan sisanya. Waktu berjalan pelan, seperti air sungai yang terus mengalir tanpa menunggu siapapun. Tahun berlalu sejak kepulangan Mbah Saridin dari perjalanan ke selatan. Ia semakin jarang terlihat di ruang-ruang ramai, lebih sering menyendiri atau berbincang dengan orang-orang kecil yang datang tanpa maksud istimewa. Namun justru di saat itulah, namanya mulai hidup dengan cara yang tidak ia kendalikan. Cerita tentang dirinya menyebar ke berbagai penjuru, berubah bentuk, dan perlahan menjauh dari niat awal yang pernah ia jaga. Di beberapa tempat, orang mulai menyebut Syekh Jangkung Mbah Saridin sebagai wali besar yang mampu menundukkan penguasa laut. Kisahnya dibesar-besarkan, ditambah detail-detail baru yang tidak pernah ia ucapkan. Ada yang mengatakan ia membawa pusaka dari dasar samudera. Ada pula yang menyebut ia mendapat jimat penenang badai. Cerita-cerita itu menarik, mudah diceritakan ulang, dan memuaskan dahaga manusia akan keajaiban. Namun, di sanalah letak masalahnya. Sebagian masyarakat mulai kembali melakukan ritual, kali ini dengan menyebut nama Mbah Saridin sebagai perantara. Mereka merasa telah menemukan bentuk baru yang lebih benar, tanpa menyadari bahwa pola pikirnya masih sama. Ketergantungan hanya berganti nama. Ketakutan masih menjadi bahan bakar utama. Ketika mendengar kabar itu, Mbah Saridin tidak marah, tidak pula terkejut. Ia telah menduga bahwa warisan paling mudah disalahpahami adalah warisan batin. Beberapa murid lama yang masih setia merasa resah. Mereka melihat ajaran gurunya mulai dipelintir menjadi alat legitimasi baru. Mereka mendatangi Mbah Saridin dan meminta izin untuk meluruskan cerita, bahkan menantang orang-orang yang menyebarkan klaim berlebihan. Namun Mbah Saridin menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa meluruskan dengan kemarahan hanya akan melahirkan kesalahan baru. Kebenaran yang dipaksakan akan berubah menjadi dogma, dan dogma akan melahirkan ketakutan yang sama. Ia menjelaskan bahwa warisan sejati bukanlah cerita tentang siapa yang ditemui atau apa yang didapatkan, melainkan perubahan cara pandang. Jika orang masih membutuhkan tokoh untuk dijadikan sandaran hidup, berarti pesan itu belum sampai. Ia mengingatkan bahwa manusia seringkali lebih suka simbol daripada makna. Karena simbol bisa dipamerkan,
sementara makna menuntut perubahan diri. Di pesisir selatan, laut terus menjalani perannya. Ada hari-hari tenang, ada pula hari-hari bergelora. Nelayan yang belajar membaca tanda alam merasakan manfaatnya. Namun sebagian orang tetap mengaitkan setiap peristiwa dengan nama besar. Ketika laut tenang, mereka menyebut berkah wali. Ketika badai datang, mereka mencari kambing hitam baru. Pola lama terus berulang. Meski wajahnya berganti, Basaridin memilih diam. Bagi banyak orang, diamnya dianggap sebagai persetujuan. Bagi yang memahami, diam itu adalah bentuk penolakan paling halus. Ia tidak ingin terlibat dalam perebutan tafsir yang hanya akan mengalihkan perhatian dari inti pesan. Ia tahu, waktu adalah penguji terbaik. Cerita yang dibangun di atas sensasi akan runtuh dengan sendirinya ketika tidak lagi relevan. Suatu ketika seorang tokoh dari luar daerah datang menemui Mbah Saridin. Ia berniat menuliskan kisah sang wali dalam bentuk babat, lengkap dengan keajaiban dan peristiwa besar. Ia yakin kisah itu akan dikenang sepanjang masa. Mbah Saridin mendengarkan, lalu tersenyum kecil. Ia berkata bahwa jika cerita itu membuat orang semakin takut dan bergantung, lebih baik tidak ditulis sama sekali. Tokoh itu terdiam, tidak sepenuhnya mengerti, lalu pergi dengan kekecewaan. Di usia yang semakin senja, Mbah Saridin justru semakin sederhana. Ia tidak lagi berjalan jauh, lebih sering duduk di bawah pohon, memandangi langit atau sawah. Namun dari kesederhanaan itu, ia melihat dengan jelas bagaimana warisan bisa berubah menjadi beban. Ia memahami bahwa manusia membutuhkan waktu lama untuk memisahkan antara menghormati dan memuja, antara belajar dan menggantungkan diri. Di tengah semua kesalahpahaman itu, janji penjagaan tetap bekerja dengan caranya sendiri. Keseimbangan tidak sempurna, tetapi tidak pula runtuh. Alam terus memberi tanda bagi mereka yang mau memperhatikan. Namun tanda-tanda itu sering tertutup oleh cerita-cerita yang terlalu bising. Basaridin menyadari bahwa tugasnya hampir selesai. Amanah telah disampaikan, meski tidak semua orang mau mendengarkan. Pada suatu sore yang tenang, ia berkata kepada seorang murid yang tersisa bahwa suatu hari nanti, namanya mungkin akan lebih dikenal daripada pesannya. Ia mengatakan itu tanpa kesedihan, melainkan dengan pemahaman. Begitulah cara sejarah bekerja. Yang penting bukan bagaimana ia dikenang, melainkan apakah ada satu dua orang yang benar-benar berubah cara pandangnya. Warisan yang disalahpahami adalah risiko dari setiap usaha meluruskan niat. Basaridin menerima risiko itu dengan lapang dada. Ia tahu, tidak ada cara untuk mengontrol bagaimana manusia bercerita. Yang bisa dijaga hanyalah ketulusan niat saat melangkah. Dan di sanalah ia berdiri. Tidak sebagai tokoh besar, tetapi sebagai hamba yang telah melakukan bagiannya. Menjelang malam, Mbah Saridin memandang langit yang mulai gelap. Bintang-bintang muncul satu persatu, tanpa suara, tanpa tuntutan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kebenaran sejati bekerja dengan cara yang sama. Tidak perlu sorotan, tidak perlu panggung. Cukup ada, dan tetap ada, meski disalahpahami oleh banyak orang. Usia Syekh Jangkung Basaridin kian menua, namun langkah batinnya justru semakin ringan. Rambutnya memutih, tubuhnya sering duduk lebih lama daripada berjalan. Tetapi sorot matanya tetap jernih. Ia tidak lagi sibuk meluruskan cerita, tidak pula mengejar orang-orang yang salah paham. Ia memilih diam, bukan karena lelah, melainkan karena memahami bahwa ada saatnya kata-kata harus berhenti agar makna bisa bekerja sendiri. Desa tempat ia tinggal tetap ramai oleh cerita. Ada yang datang mencari berkah, ada yang ingin mendengar kisah pertemuan gaib, ada pula yang sekadar ingin memastikan bahwa legenda itu nyata. Mbah Saridin menerima semua tamu dengan sikap yang sama. Ia menyuguhi air putih, tersenyum, dan berbincang tentang hal-hal sederhana. Jika ada yang bertanya tentang Laut Selatan, ia hanya mengingatkan agar manusia menjaga adab dan tidak merusak. Selebihnya, ia serahkan pada hati masing-masing. Di pesisir, ombak terus bergulung. Kadang tenang, kadang keras. Tidak ada janji laut akan selalu ramah. Namun nelayan yang belajar membaca angin dan arus merasakan perbedaan. Mereka tidak lagi berangkat dengan ketakutan berlebihan. Tidak pula pulang dengan menyalahkan makhluk. Mereka mulai memahami bahwa alam berbicara melalui tanda, bukan ancaman. Perubahan itu tidak mencolok, tetapi konsisten. Seperti napas yang kembali teratur. Nama Nyi Roro Kidul masih disebut. Namun perlahan nadanya berubah. Sebagian orang mulai menyebutnya sebagai penjaga, bukan tujuan.
Sebagian lain tetap bertahan pada cerita lama. Mbah Saridin tidak menilai siapa yang benar atau salah. Ia tahu, pemahaman tumbuh sesuai kesiapan. Memaksa perubahan hanya akan melahirkan penolakan yang lebih keras. Suatu pagi, ia berjalan perlahan ke tepi sawah. Embun masih menempel di daun padi. Ia berhenti, menatap hamparan hijau yang bergerak tertiup angin. Di sana, ia melihat pelajaran yang tidak pernah usang. Padi yang berisi akan merunduk. Air yang dalam akan tenang. Samudra yang luas tidak berisik. Ia tersenyum, menyadari bahwa pelajaran paling dalam justru paling sunyi. Seiring waktu, tubuhnya semakin sering meminta istirahat. Murid-murid yang tersisa merasakan kekhawatiran, namun Mbah Saridin menenangkan mereka. Ia berkata bahwa setiap perjalanan memiliki ujung, dan ujung bukanlah kegagalan. Ia tidak meninggalkan wasiat panjang, tidak pula menunjuk penerus. Ia hanya berpesan agar jangan menjadikannya pusat sandaran. Jika ada yang ingin diingat, ingatlah bahwa manusia harus berdiri langsung di hadapan Allah. Malam-malamnya diisi dengan diam yang panjang. Ia duduk memejamkan mata, mendengarkan suara alam yang samar. Tidak ada dialog batin, tidak ada penglihatan gaib, hanya kesadaran yang utuh bahwa amanah telah disampaikan. Ia tidak tahu berapa banyak yang benar-benar memahami, dan ia tidak lagi mengkhawatirkannya. Seperti samudra, ia telah menampung banyak hal tanpa harus mengumumkan kedalamannya. Kabar tentang kondisi kesehatannya menyebar pelan. Orang-orang datang membawa doa, harapan, dan kekhawatiran. Mbah Saridin menerima semuanya dengan senyum. Ia tidak ingin diperlakukan sebagai sosok istimewa. Ia ingin tetap menjadi manusia biasa yang pulang dengan tenang. Ketika ada yang menangis, ia menghibur. Ketika ada yang memuji, ia mengalihkan pembicaraan. Pada suatu senja yang lembut, ia meminta dibukakan jendela. Angin masuk membawa aroma tanah basah. Dari kehauan suara ombak terdengar samar, ritmenya teratur. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Tidak ada drama, tidak ada tanda-tanda luar biasa. Kepergiannya sederhana, seperti hidup yang ia jalani. Setelah ia tiada, cerita kembali tumbuh. Ada yang membesarkan, ada yang menenangkan. Namun, bagi sebagian orang, ada perubahan yang lebih penting daripada cerita. Mereka berhenti memuja, mulai menjaga. Mereka berhenti takut, mulai memahami. Mereka belajar bahwa iman tidak membutuhkan perantara yang disalahpahami. Dan adab pada alam tidak membutuhkan sesaji. Di pesisir selatan, laut tetap beriak. Tidak ada tanda khusus yang menandai kepergian seorang wali. Namun bagi mereka yang peka, ada rasa tenang yang menetap. Bukan karena laut menjadi jinak, melainkan karena manusia mulai belajar mendengar tanpa prasangka. Samudra mengajarkan diam, dan dalam diam itu, kebenaran bekerja. Warisan Mbah Saridin bukanlah legenda yang berkilau, melainkan cara memandang yang jernih. Ia tidak menaklukkan apapun, tidak pula mengklaim kemenangan. Ia hanya membantu menempatkan kembali manusia, makhluk, dan alam pada batasnya masing-masing. Dan batas itulah yang menjaga keseimbangan. Kisah ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Ia berakhir seperti samudra di malam hari. Luas, gelap, dan tenang. Bagi yang mencari keajaiban, mungkin terasa sunyi. Bagi yang mencari makna, di sanalah pelajaran tinggal bahwa diam yang benar lebih kuat daripada 1000 cerita. Dan keseimbangan lahir ketika manusia berhenti menempatkan dirinya di pusat segalanya.